Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temenggung Yuda Negara yang kedua memindahkan ibu kota yang baru itu bukan dengan membuka hutan, ya, tetapi ia memindahkan kota Banyumas ke suatu tempat yang sebenarnya merupakan bekas kota lama. Nah, jadi Banyumas itu adalah merupakan puing-puing kota Selarong. Jadi di dalam, ya memang di dalam babat tidak ada. Jadi kota Banyumas yang sekarang ini itu adalah merupakan bekas kota Selarong, ya, karena di situ terdapat semacam tradisi lisan bahwa Kadipaten Selarong beribu kota di Selarong. Nah, kota Selarong itu kemudian ditinggalkan oleh penguasanya sehingga menjadi kosong dan terlantar, dan di kemudian hari Temenggung Yuda Negara yang kedua itu berpindah ke tempat kota yang kosong itu. Nah, oleh karena itu dibangun di bekas kadipaten, atau orang mengatakan oh itu adalah alun-alun Selarong. Jadi kalau menilik dari cerita tradisi lisan, kota Selarong ini tampaknya menghadap ke arah utara. Jadi menghadap ke Sungai Serayu dan Gunung Slamet. Maka alun-alunnya berada di sebelah utara. Nah, di sebelah utara yang disebut sebagai alun-alun itu dulu memang terdapat suatu cerita legenda yang menyatakan bahwa ada seseorang yang menancapkan tombaknya di alun-alun Selarong ketika Selarong dalam keadaan kekurangan air dan tidak turun hujan. Nah, dengan ditancapkan tombak itulah maka kemudian turun hujan dengan sangat deras, dan kemudian dari bumi memancarkan air, ya. Sehingga orang Banyumas, orang Selarong pada waktu itu berteriak-teriak karena Banyumas, Banyumas. Jadi airnya seharga emas atau airnya seharga logam mulia itu. Nah, jadi sebenarnya Banyumas itu karena kurangnya air untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka dengan munculnya lontaran air dari dalam tanah, maka kemudian orang Banyumas merasa mereka mendapatkan anugerah yang besar. Nah, sehingga tempat memuncratnya air itu adalah Sumur Banyumas, atau orang sering mengatakan Sumur Mas. Jadi dulu memang Sumur Mas itu menjadi alun-alun Selarong. Tetapi ketika Temenggung Yuda Negara yang kedua membangun bangunan kabupaten, ternyata kabupatennya menghadap ke selatan. Jadi bekas alun-alun Selarong menjadi atau dibelakangi, ya, oleh pendapa kabupaten yang baru. Nah, sebaliknya di selatan pendapa itu justru tanah yang tidak rata, gitu ya, atau bisa dikatakan bagian yang terdangkal dari rawa yang berada di sebelah selatan kota. Dan disitulah kemudian masyarakat Banyumas disuruh bekerja gotong royong, ya, untuk membawa tanah, ya, ke kota Banyumas, dan kemudian untuk menguruk, ya, bagian yang
dangkal dari telaga itu, dan kemudian juga untuk membangun masjid. Jadi kemudian alun-alun diratakan, kemudian masjid ditinggikan. Yaitu dalam cerita tradisi lisan, masyarakat Banyumas itu bekerja bakti membawa tanah, ya, terutama untuk menutupi, ya, air atau bagian genangan telaga yang terendah. Oleh karena itu, ya, air di Masjid Banyumas itu memang merupakan air yang berwarna merah gitu ya. Artinya warna airnya tidak sebening yang terdapat di daerah sekitar pendopo, ya. Jadi karena itu memang air rawa, ya. Jadi rawa diratakan. Nah, kemudian di bagian selatan rawa yang lebih dalam ada di situ. Nah, jadi dulunya Masjid Banyumas itu memang termasuk bekas daerah rawa-rawa yang kemudian ditimbun dengan tanah sehingga kemudian diratakan. Nah, akhirnya menjadi bangunan masjidnya lebih tinggi dari permukaan di alun-alun. Nah, itulah yang terjadi bahwa Kota Banyumas yang baru ini merupakan bangunan di atas bekas ibu kota Kabupaten Selarong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.